lembut, tapi punya prinsip. Sekarang namanya kekerasan bukan lagi waktunya. Tindak kekerasan selalu berhubungan dengan pasal-pasal kena jungto sekian. Yesus lemah lembut tapi punya prinsip. Caranya lemah lembut tapi dalam prinsip tetap tegas. Jadi prinsip tegas, caranya lemah lembut. Saya bisa marah, tapi santun marahnya saya. Bisa. Tapi ada tipe orang marah dengan cara tidak santun. Ini bukan pendidikan, bukan pembinaan. Apalagi kalau ngomong dengan menyebut nama-nama hewan. Aduh, kacau dunia itu. Walaupun GPIC kan. Tapi kalau dunia pendidikan itu menyebut itu tidak bisa. Karena Kristus pun lemah lembut. Di Indonesia ini lebih banyak dokter gigi atau dokter lidah? Gigi lebih banyak, lidah? Mengapa? Karena banyak gigi yang rusak. Kenapa? Keras lawan lembut. Tapi lidah juga berbahaya kalau disalahgunakan, seperti pedang dan seperti api. Ini juga pendidikan dasar. Ahok mantan gubernur Jakarta benar, tapi cara menyampaikannya tidak atau kurang santun, menyakiti orang. Kita juga kadang-kala berikan nasihat. Nasihatnya baik, caranya juga baik, kesantunan terpelihara. Tapi kalau tidak diajarkan, tidak tahu apa-apa, sampai tua juga begitu. Inilah tanda kurang pengajaran. Kan begitu? Harus ada tambah pem dan an. Lebih santun daripada hanya kurang. Proses berbelas kasih, sakit, lapar, haus. Yang namanya sakit tidak ada yang mau kecuali sengaja. Yang namanya lapar, haus juga kecuali pantang dan puasa. Anak-anak kalau kadang-kala agak berakal panjang. Akal panjang. Belum siap ujian, katakan sakit kan? Diperiksa ke dokter, tidak ditemukan apa-apa. Sehat-sehat saja. Kan? Iya. Ada dulu satu pastor di seminari menengah, namanya Markus Loman, itu bagian untuk kesehatan, tuan seminari. Pastor itu tahu dia nak sakit lagi, tapi dia datang juga mau berobat. Pastor juga punya cara, ambil air putih, air aqua biasa, kapas, itu aja dicelupkan, digosok-gosok, padahal hanya air putih. Bagaimana rasanya? Lebih baik katanya. Padahal digosok dengan aqua biasa, tambah kapas kan, sembuh dia. Anak-anak dia sama. Kadang-kadang dia panjang juga, enggak. Diminta itu katakan sakit, macam-macam lah. Nah, kita juga punya akal perlu lebih panjang, tapi mendidik mereka. Mendidik. Artinya pelan-pelan membenah hati nurani. Kemudian pembaru. Kita juga perlu menanamkan nilai-nilai baru kepada anak-anak kita di asrama supaya mereka punya cara pikir, nanti akan kita lihat yang baru lagi. Kemungkinan berkembang selalu ada. Soalnya kalau tidak kita tertinggal. Tapi saya selalu beri motivasi kepada anak-anak kita, ini penting. Tuhan ciptakan manusia dengan ukuran otak yang sama.
Jadi jangan pikir otak orang Indonesia lebih kecil daripada orang Jepang, orang Amerika. Tidak sama. Hanya kadang-kala otak itu kurang kita olah lebih lanjut. Itu saja masalah. Nah, bagaimana kita dalam pembinaan asrama ini bisa menjadikannya sebagai wadah untuk pengelolaan kemampuan otak, kemampuan hati dengan lebih baik lagi. Ini tantangan bersama. Jadi kita perlu tanamkan dalam diri mereka kepercayaan diri bahwa kita ini mampu, kita ini sanggup, orang lain bisa. Ini perlu motivasi. Perlu. Ya, karena maaf kalau kita di sekolah juga kita lihat, mungkin semester pertama mereka lemah, semester kedua mereka bisa kejar, karena penyesuaian semester pertama. Karena memang latar belakang mereka dalam situasi begitu harus adaptasi. Semester pertama lambat, 2, 3 bisa kencang mereka. Nah, jadi bagaimana kita motivasi, berikan semangat, dorongan pada mereka, sehingga benar mereka, kami mampu juga membaharui suasana. Ya, banyak anak cerdas, misalnya dari kita ambil yang pakar matematik dari Papua, ada kan? Ada enggak? Ada. Nah, pelukis pertama, juara pertama Perangko sampai ke PBB, Kalimantan juga, dari Pontianak ada juga. Jadi jangan pikir daerah-daerah itu tidak punya potensi, ada. Ini dikembangkan terus. Nah, tugas kita memang begitulah, memberikan rangsangan pertumbuhan kemampuan mereka. Ada benih-benih yang luar biasa sampai ke sana. Misal ada satu orang dari Siantar di sini, dia pekerja bagian perbankan di Jerman. Dia mengajar orang-orang Jerman dalam bidang keuangan. Ada. Nah, waktu kunjungan ke New Zealand, ada orang Sintang yang menjadi bos peternakan hewan di sana. Ada juga. Nah, jadi saya ingin katakan, sekarang mereka anak-anak kelihatan sederhana, tapi kita coba bekal pelan-pelan, dia jadi pembaharu di masa depan. Ini nanti hasilnya baru kita lihat. Tanam pohon saja perlu waktu ya, baru bisa melihat hasil. Bukan hari ini tanam besok langsung berbuah ya. Nah, manusia juga begitu. Jadi kesabaran penting. Murah hati. Ya, murah hati belajar dari Yesus bagaimana. Murah hati artinya orang yang tidak kikir dan juga tidak boros, tapi di tengah-tengah. Kalau dia perlu, ya sudah. Tapi kita ajarkan mereka menggunakan air, menggunakan listrik, perlu hitung dengan baik. Jangan sampai boros. Kikir juga tak boleh. Jadi jalan tengahnya apa? Murah hati. Artinya murah hati itu sesuai dengan kebutuhan. Misal namanya makan minumnya sedikit lebih mahal, tidak apa-apa, yang penting sehat, daripada bayar uang obat ke rumah sakit mahal tuh, disentuh-sentuh, tekan-tekan dokter pun harus bayar. Tidak punya duit bagaimana bisa, kan? Jadi biar ini contoh kemurahan hati kita. Bagaimana hal-hal praktis itu bisa diperhatikan. Jadi satu hal yang, ya, kalau ada kesulitan selalu ada jalan keluar. Itu jangan khawatir kami. Tuhan selalu baik. Apa adanya. Ini repot ini. Kita mau buat budaya apa adanya. Sudah bagus Tuhan ciptakan kita manusia. Manusia sering tidak puas. Yang namanya rambut itu warna hitam kan cantik. Nah, senang orang buat dia warna-warni. Pirang. Kan bukan hanya 2-3 warna-warni, 12 warnanya di kepala. Masih ingat cerita Michael Jackson tak? Dilahirkan di mana dia? Dengan warna kulit apa Michael Jackson? Hitam. Meninggalnya warna kulit apa? Putih. Habis meninggal, saudara-saudari supaya tahu ini informasi, bisa jadi salah. Minimal sebulan dia berada di luar pintu surga. Kenapa? Diinterogasi, bingung. Waktu Tuhan ciptakan warna kulitnya
hitam. Kembali warna kulit putih. malu apa dan siapa ini? Tidak kenal. Jadi kita syukuri kepada Tuhan. Nah, itu kita didik begitu kan? Didik nggak apa-apa, pendidikan dasar. Kadang-kadang juga macam ini dianggap ini apa padanya gemuk ya. Tiap hari minum makanan apa yang kadarnya diet terus ya, supaya dia tetap langsing. Ya kurus-kurus kerempeng macam saya ini tiap hari makan suplemen. Apa nama terima diri? Kan namanya burung pipit tetap burung pipit. Burung elang tetap burung. Burung pipit makan 1 piring padi tetap burung pipit. Burung elang makan 3 butir padi tetap burung elang. Jadi terima diri. Ini perlu latih para anak. Tapi jangan minder sekali lagi ya, kita harus perangi minder. Tuhan ciptakan otak yang sama itu. Kita beri motivasi kepada mereka. Jangan pernah merasa minder, tidak boleh. Ya, saya selalu beri motivasi misalnya frater kita di sini tinggal. Pontianak, Kalimantan di kota kecil saya katakan. Penduduknya sekitar 500-600 ribu, bukan kota besar. Tapi Anda belajar jangan pernah merasa mundur. Anda punya internet keliling seluruh dunia. Buku terbitan 2024 Anda bisa peroleh sekarang. Saya buktikan, saya katakan. Beri motivasi kepada mereka. Sehingga alasan mereka hidup di depan, di masa depan, itu memang kuat. Ini tapi apa adanya, satu kekuatan terima diri. Harus yakin diri untuk itu. Ya, jadi jangan merasa minder dan lain sebagainya. Nggak usah. Yang penting kita posisi begini kan. Oh yakin diri bahwa sehat bahwa fit. Tapi kadang-kadang manusia begitulah, kurang puas diri, macam-macam cara. Pencinta damai, ini juga Yesus. Pax et bonum, pace bene. Ingat waktu Yesus sudah dia panggil damai sejahtera bersamamu. Kita kurangilah segala tengkar-tengkar yang tidak baik. Ya. Kita hidup damai, rukun satu dengan yang lain. Kalau hidup rukun damai, makanan hambar pun jadi enak. Nah, kalau sudah tengkar makanan enak pun jadi hambar, ya. Tidur pun susah. Inilah mau damai atau enggak, tinggal pilih saja. Proses waktu ini perlu latihan. Anak-anak juga kadang-kala ya terjadi salah paham, konflik, perbenturan, pertengkaran. Nah, kita perlu punya cara bagaimana memanage konflik itu. Hindari dulu sebelum terjadi. Mengapa di sekolah terjadi bullying? Itu antara lain kontrol lemah. Padahal CCTV sudah ada, bisa kelahi, bisa siksa, masuk koran, besok jumlah murid turun. Asrama juga begitu. Bukan tempat perkelahian, bukan, tapi tempat hidup damai satu dengan yang lain. Ada masalah diselesaikan dengan baik, bicarakan bersama terbuka. Segala macam tradisi tidak baik, tindak kekerasan diputus dia punya lingkaran itu. Tak usah kompromi. Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Ingat, mau keluarkan pedang. Apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu. Jangan keluarkan barang itu. Putus telinga orang kau. Nanti berurusan ke rumah sakit dan ke kepolisian. Mungkin waktu saya serahkan kembali hampir mendekati 9.30. Ada lagi, silakan. Nanti kita teruskan.